Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami di channel Guru Indonesia. Bapak Ibu Guru Indonesia, pada kesempatan ini kita akan berbincang sekitar persoalan jurnal. Bapak Ibu guru yang selama ini melakukan proses kenaikan pangkat, mulai dari memahami ketentuan-ketentuan tentang publikasi ilmiah sampai kepada memanfaatkan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, tentunya membutuhkan informasi-informasi yang tepat dan bisa menambah wawasan terkait jenis publikasi ilmiah yang bernama jurnal. Pada video kali ini kita akan bincangkan terkait dengan bagaimana susunan jurnal yang sesuai dengan aturan penulisan jurnal itu sendiri. Bapak Ibu Guru Indonesia, sebelum kita membahas tentang susunan jurnal yang baik, kita perlu bahas ulang tentang apa itu jurnal. Jurnal adalah sebuah media publikasi periodik yang memiliki interval masa terbit berbeda-beda antara masing-masing jurnal yang beredar baik secara lokal maupun internasional. Ada jurnal yang terbit setiap bulan, atau interval masa terbitnya bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 4 bulan, atau setiap 1 semester, atau sekali dalam setiap tahun. Untuk jenis jurnal, Bapak Ibu Guru Indonesia juga perlu mengetahui bahwa jurnal memiliki beberapa jenis penerbitannya. Yang pertama adalah disebut dengan Professional of Trade Journal. Ini adalah jenis jurnal yang terkait dengan jurnal bisnis, bisa jadi jurnal yang membahas khusus masalah ekonomi, masalah pasar, masalah perdagangan. Jenis jurnal yang kedua, Bapak Ibu Guru Indonesia, disebut dengan popular journal. Jenis jurnal yang disebut dengan jurnal populer ini adalah jurnal yang membahas terkait hal-hal yang populer di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bisa jadi jurnal ini adalah terkait dengan jurnal pendidikan atau jurnal sains, dan jenis publikasi ilmiah yang Bapak Ibu Guru Indonesia butuhkan adalah pada jenis jurnal yang seperti ini. Karena bagi Bapak Ibu yang menjurnalkan PTK maupun PTS ataupun best practice, tentunya hal-hal yang terkait dengan konten dari jurnal yang Bapak Ibu siapkan adalah hal-hal yang terkait dengan fakta populer yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau pembaharuan-pembaharuan di dalam sistem kependidikan. Yang ketiga, jenis jurnal disebut dengan scholarly journals. Ini khusus jurnal yang memuat materi-materi atau konten dari perguruan tinggi yang berasal dari jurnal-jurnal tesis, disertasi, dan hasil penelitian dari para guru besar di perguruan tinggi. Jadi ada 3 jenis jurnal yang
perlu kita ketahui bersama, karena memang Bapak Ibu guru Indonesia sangat membutuhkan proses penjurnalan dari hasil penelitian, baik berupa penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, maupun penyusunan jurnal dari best practice. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bicarakan tentang bagaimana menyusun jurnal yang baik. Dan sebelum itu, Bapak Ibu, silakan subscribe dulu channel kita ini dan like video yang saat ini Bapak Ibu saksikan. Di dalam proses penjurnalan, menyusun sebuah artikel jurnal yang dikonversi dari karya tulis penelitian baik berupa PTK, PTS maupun best practice, kita harus menyiapkan susunan jurnal yang memang sesuai dengan aturan-aturan dalam jurnal itu sendiri. Beberapa aturan yang bisa kita sampaikan di sini, yang pertama adalah terkait dengan penetapan judul dari jurnal. Bapak Ibu, di dalam peraturan terkait dengan penyusunan jurnal, sebuah judul dari jurnal yang tepat, jurnal yang baik untuk jurnal berbahasa Indonesia disarankan hanya menggunakan 12 kata. Dan 12 kata ini adalah kata yang menyesuaikan dari hasil penelitian yang Bapak Ibu sudah susun sebelumnya. Selanjutnya, kalau jurnal itu disusun di dalam bahasa asing, maka untuk judul jurnal berbahasa asing disarankan hanya menggunakan 10 kata, tidak lebih. Itu untuk judul. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk penulisan dari nama penulis atau nama penyusun jurnal, sebenarnya di dalam kaidah-kaidah pelaporan naskah jurnal yang benar ditulis dengan nama lengkap tanpa gelar akademik. Namun disayangkan selama ini yang kita temukan, setiap guru menjurnalkan karya tulisnya yang berasal dari PTK, PTS atau dari best practice tetap meminta menuliskan gelar akademiknya kepada pengelola jurnal. Sebenarnya bukan hanya jurnal saja yang mengatur persoalan-persoalan gelar akademik. Setiap yang bersentuhan dengan nilai-nilai akademis ketika ditulis tidak dituliskan gelar akademiknya. Kalaupun biasanya di dalam artikel-artikel ilmiah dituliskan gelar akademik, tidak berada di bawah tulisan judul, tapi diberikan keterangan di akhir penulisan atau pelaporan dari artikel ilmiah tersebut. Begitu juga jurnal. Selanjutnya bagian yang ketiga di dalam penulisan jurnal, Bapak Ibu guru Indonesia, terdapat yang biasa kita sebut dengan abstrak atau abstraksi.
Namun selama ini banyak pemahaman yang salah kaprah terkait dengan abstrak sebuah jurnal, yang sebagian memahami bahwa abstrak adalah ringkasan dari muatan di dalam pelaporan jurnal. Sebenarnya ini tidak tepat. Karena sebenarnya yang disebut dengan abstrak atau abstraksi adalah penjelasan-penjelasan penting, penjelasan-penjelasan yang betul-betul menggambarkan hasil dari sebuah penelitian itu sendiri. Dan di dalam penulisan abstrak hanya disarankan untuk menulis 250 kata saja, tidak lebih. Jadi sekarang masih kita temukan penulisan abstrak oleh para guru di Indonesia lebih dari 250 kata. Mungkin ke depan Bapak Ibu perlu mencoba melakukan penulisan abstrak dengan cara yang lebih tepat. Jadi abstraksi tidak ditulis lebih dari 250 kata, dan abstraksi adalah poin-poin penting yang ada di dalam jurnal itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu guru Indonesia, di dalam jurnal setelah bagian dari abstrak biasanya kita temukan yang namanya kata kunci. Selama ini juga masih ada pemahaman yang salah kaprah tentang bagaimana menetapkan kata kunci. Kata kunci di dalam jurnal disarankan hanya 3 kata kunci dan maksimal 5 kata kunci. Ingat Bapak Ibu guru Indonesia, yang dimaksud dengan kata bukan frase, tapi adalah kata per kata yang kita hitung menjadi 1, 2, atau 3. Atau 1, 2, 3, sampai 5 kata. Dari mana munculnya kata kunci? Kata kunci adalah kata yang berasal dari poin inti dari muatan jurnal. Bisa jadi tentang teori yang digunakan dalam jurnal pelaporannya itu, bisa jadi berasal dari judul jurnal itu sendiri. Untuk bagian selanjutnya, Bapak Ibu guru Indonesia, kita akan temukan penulisan jurnal dengan poin pendahuluan. Jadi setelah ada judul, setelah ada nama penulis, setelah ada abstrak atau abstraksi, dan dilanjutkan dengan kata kunci, kita akan temukan yang namanya bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, Bapak Ibu yang akan menyusun jurnal akan menuliskan terkait dengan latar belakang materi yang Bapak Ibu jurnalkan, terkait dengan poin-poin penting mengapa penelitian itu Bapak Ibu lakukan. Juga dikaitkan dengan teori-teori yang dikembangkan di dalam proses muatan dari hasil penelitian yang Bapak Ibu jadikan sebuah jurnal. Selanjutnya, bagian dari rumusan masalah itu juga dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan, termasuk pula hal-hal yang disekira bermanfaat bagi kalangan yang terkait di dalam proses penelitian yang Bapak Ibu jurnalkan. Pada bagian selanjutnya Bapak Ibu, kita sebut dengan bagian metodologi. Jadi Bapak Ibu hanya menuliskan setelah pembahasan dengan muatan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, Bapak Ibu menuliskan judul samping metodologi. Pada bagian metodologi ini,
Bapak Ibu selaku penulis jurnal memuat konten yang dikaitkan dengan materi-materi yang dilakukan percobaan, dilakukan penelitian, dan tentang metode ini juga Bapak Ibu menjelaskan teori-teori yang mendukung sebuah metodologi penelitian. Pada bagian ini pula, Bapak Ibu menjelaskan tentang bagaimana desain sebuah penelitian itu berlangsung, tentang objek dari penelitian, tentang bagaimana Bapak Ibu selaku penulis dan peneliti menyusun data yang sudah diperoleh dari sumbernya. Dijelaskan dengan cara membangun kalimat yang ringkas, padat, dan tepat. Jadi di dalam jurnal tidak ada kata yang bertele-tele, tidak ada kalimat-kalimat yang sangat panjang, tapi disusun di dalam kalimat-kalimat pendek dalam bentuk pernyataan yang bisa dipahami sebagai sebuah muatan-muatan ilmiah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru Indonesia, kita sampai kepada bagian dari jurnal yang disebut dengan bagian pembahasan. Ada pemahaman yang juga salah kaprah di dalam penulisan bagian ini yang selama ini kadang tidak kita sadari, bahwa di dalam proses penelitian sebelumnya yang kita konversi menjadi jurnal, untuk penelitian berdasarkan metode kualitatif, jurnalnya hanya ditulis dengan kata pembahasan. Maka di sana, di bagian itu, Bapak Ibu melakukan penulisan terkait dengan pembahasan hasil sebuah penelitian. Berbeda dengan penelitian dengan metode kuantitatif, maka judul bagiannya menjadi hasil dan pembahasan. Jadi sangat berbeda sekali antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam penulisan bagian dari jurnal. Ini penting kita ketahui bersama agar ke depan kita tidak salah kaprah lagi dalam penyusunan jurnal ilmiah. Pada bagian akhir, biasanya kita sebut dan kita temukan di dalam jurnal-jurnal adalah bagian dari kesimpulan. Pada bagian ini, seorang penulis jurnal akan menyampaikan hasil dari hipotesis yang telah dibangun dari awal tentang bagaimana tindakan yang diambil oleh seorang peneliti di lapangan dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan sedari awal. Di bagian kesimpulan disampaikan dengan kalimat-kalimat rinci namun tidak terlalu panjang dan dapat dipahami dengan pemikiran yang sederhana. Jadi tidak disampaikan dengan kalimat-kalimat yang rumit. Dan pada bagian kesimpulan ini juga, seorang penulis jurnal atau pengonversi jurnal juga harus menyampaikan tentang kelebihan dari metode yang dipakai di dalam penelitian, berikut dengan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama penelitian itu berlangsung. Selanjutnya Bapak Ibu, sampailah kita pada materi jurnal yang disebut dengan daftar pustaka. Setiap kutipan yang Bapak Ibu ambil di dalam penulisan hasil penelitian berasal dari pakar-pakar manapun, tetap disebutkan seluruhnya. Bisa jadi berasal dari buku, bisa jadi berasal dari laman website, atau berasal dari jurnal-jurnal yang pernah terbit terdahulu. Namun yang perlu kita ingatkan, untuk mencapai nilai jurnal yang benar
atau penulisan jurnal yang benar, kita harus hindarkan di dalam sebuah pelaporan jurnal, pelaporan penelitian, atau hasil dari PTK dan PTS Bapak Ibu, jangan pernah mengambil referensi dari situs internet yang bersifat gratisan. Kenapa begitu? Karena situs-situs internet yang bersifat gratisan adalah situs-situs internet yang berupa blog, yang bisa jadi dibuat pada jam yang sama dengan Bapak Ibu akses, lalu pada jam berikutnya si pemilik blog bosan dengan tampilan blognya atau merasa tidak nyaman dengan blognya akan dihapus. Itu adalah sifat dari media-media gratisan di internet. Jadi yang pantas dijadikan referensi kalau berasal dari situs-situs internet adalah situs-situs berbayar yang tidak berupa blog gratisan. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena selaku pengelola jurnal, kami selalu cek jurnal-jurnal yang akan kita terbitkan yang berasal dari guru-guru secara nasional. Ternyata masih ada beberapa yang mencomot referensi yang berasal dari blog gratisan. Mudah-mudahan ke depan dengan kita ingatkan seperti ini, Bapak Ibu yang sempat menonton video ini menjadi tahu dan tidak melakukan proses mereferensi melalui blog gratisan. Selebihnya, Bapak Ibu tuliskan di dalam daftar pustaka jurnal yang berasal dari kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung dan berasal dari buku atau dari sumber-sumber yang ada di internet. Demikian yang namanya daftar pustaka. Selanjutnya Bapak Ibu menulis jurnal atau mengonversi sebuah hasil penelitian menjadi jurnal dalam kaidah yang ditetapkan tidak lebih sebenarnya dari 6 sampai 8 halaman. Namun sayangnya selama ini kita masih sangat banyak temukan, bahkan rata-rata hasil dari jurnal yang diterbitkan oleh guru-guru secara nasional masih berupa halaman jurnal yang sangat panjang. Bisa jadi 14 halaman, 15 halaman, bahkan ada yang menulis sampai 25 halaman. Ini sudah tidak tepat disebut sebagai jurnal. Bapak Ibu guru Indonesia, semoga yang kita bincangkan di video kali ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi keilmuan bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kami atau berinteraksi dengan kami melalui diskusi, Bapak Ibu bisa komentari video ini dan insya Allah kami akan menjawab dengan referensi yang benar dan diakui. Sekian saja Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu guru Indonesia selalu bersemangat mengembangkan diri untuk menjadi guru yang diteladani, menjadi guru yang mampu menciptakan generasi-generasi terbaik negeri ini. Salam literasi, salam guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.